Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Aufa Rahma. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Saya jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3B. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ustadz Rahnang, dengan tema evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Sebelum saya menjelaskan apa sih evaluasi pembelajaran bahasa Arab itu, saya akan menjelaskan pengertian evaluasi pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru. Untuk mengetahui keefektifan pembelajaran, hasil yang diperoleh dapat dijadikan balikan atau feedback bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Di sekolah kalian pasti sering mendengar bahwa guru sering memberikan ulangan harian, ujian akhir semester, ujian blok, tagihan tes tertulis, tes lisan, tes tindakan, dan sebagainya. Istilah-istilah ini pada dasarnya merupakan bagian dari sistem evaluasi ini. Jadi saya akan menjelaskan macam-macam evaluasi itu. Yang pertama, apa sih itu tes? Jadi istilah tes ini berasal dari bahasa Latin testum, yang berarti sebuah piring atau jambangan dari tanah liat. Istilah tes ini kemudian dipergunakan dalam lapangan psikologi, dan selanjutnya hanya dibatasi sampai metode psikologi, yaitu suatu cara untuk menyelidiki seseorang. Penyelidikan terhadap dilakukan melalui pemberian suatu tugas kepada seseorang atau untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Sek bahwa a test may be defined as a text of series of text issued to obtain systematic achievement. Tes dapat didefinisikan sebagai tugas atau serangkaian tugas yang digunakan untuk memperoleh pengamatan sistematis yang dianggap mewakili ciri atau atribut pendidikan atau psikologis. Dengan demikian, tes pada hakikatnya adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Artinya, fungsi tes adalah sebagai alat ukur. Dalam tes, peserta belajar aspek perilaku yang hendak diukur adalah tugas kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran yang telah disampaikan. Setelah itu, apa sih pengukuran itu? Ahmad dan Glock dalam S. Hamid Hasan 1988 menjelaskan dalam analisis terakhir, pengukuran hanya merupakan bagian yaitu bagian yang sangat substansial dan dari evaluasi. Pengukuran menyediakan informasi di mana evaluasi yang dapat didasarkan pengukuran pendidikan adalah proses yang berusaha untuk mendapatkan representasi secara kuantitatif tentang sejauh mana suatu ciri yang dimiliki oleh peserta didik. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wiersma dan Jurs 1985 bahwa secara teknik pengukuran adalah pengalihan dari angka ke objek atau pariwisata sesuai dengan aturan yang memberikan makna angka secara kuantitatif. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu yang biasanya berarti peserta didik, guru, gudang sekolah, mata pelajaran, whiteboard, dan sebagainya. Dalam proses pengukuran tentu guru harus menggunakan alat ukur tes.
dan non-tes, atau ukur tersebut harus standar, yaitu memiliki derajat validitas sosialnya. Kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes. Setelah itu, apa itu penilaian? Istilah penilaian ini merupakan alih bahasa dari istilah assessment, bukan dari istilah evaluation. Dalam proses pembelajaran, penilaian sering dilakukan guru untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dengan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai peserta didik. Artinya, penilaian tidak hanya ditunjukkan pada penguasaan yang salah satunya di bidang tertentu saja, tapi bersifat menyeluruh yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Setelah itu, apa itu evaluasi? Jadi, Guban dan Linson 1985 mendefinisikan evaluasi ini sebagai a process for describing and evaluating and judging its merit and worth. Suatu proses untuk menggambarkan evaluan itu orang yang dievaluasi dan menimbang makna dan nilainya. Seks 1980 juga berpendapat evaluasi adalah suatu proses di mana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang, serta pelatihan dan evaluasi. Serta pelatihan dari evaluator. Dari dua rumusan tentang evaluasi ini dapat kita peroleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Selanjutnya adalah kedudukan, tujuan, dan fungsi evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab, guru akan mengatur seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran bahasa Arab, mulai dari pembuatan desain, pembelajaran bahasa Arab, melaksanakan kegiatan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, dan melakukan evaluasi pembelajaran bahasa Arab termasuk proses dan hasil belajar yang berupa dampak pengajaran. Proses pembelajaran bahasa Arab dimaksudkan agar guru dapat mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab dan peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Tujuan atau kompetensi tersebut biasanya sudah dirancang dalam perancangan pembelajaran bahasa Arab yang terbentuk tujuan pembelajaran bahasa Arab. Standar kompetensi dasar, dan indikator untuk mengetahui sejauh mana peserta didik ini mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab atau menguasai kompetensi tertentu. Maka guru perlu melakukan tindakan evaluasi. Tujuan evaluasi ini sendiri ada yang bersifat untuk umum dan ada yang bersifat khusus. Ada dua cara yang dapat ditemukan guru bahasa Arab untuk memuaskan tujuan evaluasi yang bersifat khusus. Pertama, melakukan perincian lingkungan evaluasi, dan yang kedua, melakukan perincian proses mental yang akan dievaluasi. Tujuan utama evaluasi dalam proses pembelajaran mengajar bahasa Arab adalah untuk mendapatkan informasi akurat mengenai pencapaian peserta didik sesuai dengan indikator yang dirumuskan. Tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Arab adalah untuk mengetahui keefektifan dalam efisiensi sistem pembelajaran bahasa Arab, baik menyangkut tentang tujuan, materi,
metode media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Tujuan penilaian hasil pembelajaran bahasa Arab adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran bahasa Arab, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil pembelajaran bahasa Arab oleh peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh pendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Arab, menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu, dan menentukan ke mekanik kelas, menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan potensi minat bakat mereka. Selanjutnya adalah fungsi evaluasi. Ada pun beberapa macam evaluasi pembelajaran bahasa Arab, yaitu evaluasi perencanaan dan pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi ekonomis, dan evaluasi program komprehensif. Evaluasi pembelajaran bahasa Arab adalah pertama, untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pembelajaran bahasa Arab. Lingkungan sebagai suatu sistem memiliki berbagai komponen seperti tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, guru, dan peserta didik. Dan yang kedua, untuk akreditasi dalam UUN 2020 UU No 20 2023 bab 1 pasal 1 ayat 22 dijelaskan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu komponen akreditasi adalah pembelajaran. Fungsi evaluasi dapat dilaksanakan jika hasil evaluasi pembelajaran digunakan sebagai dasar akreditasi pendidikan. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik tolak dan prinsip-prinsip umum sebagai berikut yang akan saya bacakan. Yang pertama itu kontinuitas. Kontinuitas itu adalah evaluasi tidak boleh digunakan secara insidental. Mengapa? Karena pembelajaran bahasa Arab itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus dihubungi dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya. Yang kedua adalah komprehensif, yaitu dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya adalah yang ketiga, adil dan objektif. Di sini menjelaskan bahwa guru itu harus berlaku adil, tidak pilih kasih dalam melaksanakan evaluasi ini. Guru hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya, sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat yaitu kooperatif. Apa sih kooperatif? Kooperatif dalam kegiatan evaluasi hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir praktis, yaitu alat evaluasi yang digunakan hendaknya alat yang mudah digunakan baik oleh guru maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Dan setelah itu, selanjutnya adalah prinsip evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam melaksanakan evaluasi,
harus diperhatikan prinsip-prinsip. Ada beberapa, ada 4. Yang pertama, keterpaduan. Evaluasi merupakan komponen integral dan proses pengajaran di samping tujuan instruksional dan materi serta metode pengajaran. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tujuan instruksional, materi dan metode pengajaran, dan evaluasi merupakan 3 kesatuan terpadu dan tidak boleh dipisahkan, karena perencanaan evaluasi harus sudah ditetapkan waktu penyusunan sesuatu pengajaran sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dan tujuan instruksional dan materi pembelajaran hendaknya disajikan. Yang kedua, keterlibatan siswa. Guru harus dapat membangkitkan kegiatan-kegiatan membantu siswa itu meningkatkan cara dan hasil belajarnya. Evaluasi tidak boleh merisaukan dan menurunkan gairah belajar siswa, tapi justru sebaliknya harus dapat meningkatkan mutu hasil pembelajaran siswa. Karena kegiatan evaluasi ini yang baik untuk membantu guru memperbaiki cara mengajar dan membantu siswa dalam meningkatkan cara pembelajaran. Bagi siswa, evaluasi merupakan kebutuhan, bukan sesuatu yang ingin dihindari. Penyajian evaluasi oleh guru merupakan upaya guru untuk memenuhi kebutuhan siswa akan informasi dan mengenai kemajuan dalam belajar mengajar. Koherensi. Yang ketiga itu koherensi. Maksudnya itu adalah evaluasi itu harus berkaitan dan mengajar yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendaknya harus diukur. Tidak dibenarkan menyusun evaluasi ini hasil belajar atau evaluasi pembelajaran. Evaluasi pencapaian belajar yang mengukur bahan belum disajikan dalam kegiatan belajar mengajar itu tidak dianjurkan. Selanjutnya, pedagogis. Evaluasi ini juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku ditinjau dari segi pedagogis. Evaluasi dan hasil hendaknya dapat dipakai sebagai alat motivasi untuk siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hasil evaluasi hendaknya dirasakan sebagai pengganjaran atau penghargaan, reward bagi yang berhasil dan hukuman punishment bagi yang tidak kurang berhasil. Selanjutnya, media, alat evaluasi dan teknik evaluasi. Saya akan menjelaskan media, alat evaluasi dan teknik evaluasi. Media atau alat sesuatu yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan efektif dan efisien. Ini kata alat ini biasanya disebut juga dengan istilah instrumen. Dengan demikian, alat media evaluasi juga bisa disebut dengan istilah instrumen evaluasi. Alat evaluasi dapat dikatakan baik bila mampu mengevaluasi suatu instrumen evaluasi. Alat evaluasi ini mampu mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi itu dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Dalam menggunakan alat tersebut, evaluator yang mengevaluasi ini menggunakan cara atau teknik, dan oleh karena itu dikenal dengan teknik evaluasi. Teknik evaluasi adalah 2 macam, yaitu teknik non-tes. Yang pertama, teknik non-tes merupakan alat penilaian dipergunakan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan isi tes.
tanpa penggunaan alat tes. Teknik non-tes dipergunakan untuk mendapatkan data yang tidak atau paling tidak secara tidak langsung berkaitan dengan tingkah laku kognitif. Penilaian dilakukan dengan teknik non-tes, terutama jika informasi yang diharapkan diperbolehkan berupa tingkah laku efektif, psikomotor dan lain-lainnya, tidak secara langsung berkaitan dengan tingkah laku kognitif. Teknik non-tes ini antara lain adalah skala bertingkat, rating scale, questionnaire, daftar cocok, checklist, wawancara, interview, observation, riwayat hidup. Untuk teknik non-tes ini selanjutnya tidak akan dibicarakan lebih lanjut, karena selanjutnya ada biar lebih singkat. Selanjutnya adalah teknis tes. Istilah tes berasal dari kata testum, berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti piring. Untuk menyisihkan logam-logam mulia sebelum adanya ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia, tes ditulis dengan tes yang ditulis dengan TEST, tes. Menurut Suharsini Arikunto, tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam susunan dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Untuk mengerjakan tes ini tergantung dari petunjuk yang diberikan, misalnya melingkarkan salah satu huruf di dalam pilihan jawaban, menerangkan, mencoret jawaban yang salah, melakukan tugas suatu suruhan, menjawab secara lisan, dan sebagainya. Tes menurut Nurkancaran Somatana, tes adalah suatu cara untuk melakukan data tentang nilai prestasi siswa tersebut yang dapat dibandingkan dengan yang dicapaikan kawan-kawannya atau nilai standar yang ditetapkan. Kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik merupakan suatu bentuk pemberian tugas atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa yang sedang dites. Jawaban yang diberikan siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan itu dilengkapi sebagai informasi terpercaya yang mencerminkan kemampuannya. Jika dikaitkan dengan evaluasi yang ada di sekolah, maka tes itu berfungsi untuk mengukur siswa dan pengukuran keberhasilan program pengajaran. Alat tes atau instrumen tes yang digunakan di sekolah biasanya disebut dengan soal-soal, entah soal ulangan, soal umum atau THB, soal ujian mid semester dan soal ujian semester, soal ujian akhir dan sebagainya. Kesimpulan saya dari penjelasan awal sampai penjelasan akhir, jadi evaluasi itu merupakan komponen penting dalam pembelajaran, khusus dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Evaluasi adalah suatu proses yang terus-menerus sebelum, sewaktu, dan sesudah proses belajar mengajar bahasa Arab. Evaluasi pembelajaran bahasa Arab dapat dilakukan melalui tes. Objek evaluasi program pembelajaran yang pokok harus mencakup dua hal, yaitu aspek penjurial. Apa sih aspek penjurial itu? Yaitu evaluasi kualitas proses pembelajaran. Dan yang kedua, aspek substansial, yaitu hasil pembelajaran siswa, atau disebut juga dengan penilaian hasil pembelajaran siswa. Dengan penilaian, guru bahasa Arab akan mengetahui perkembangan hasil belajar, integrasi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian siswa peserta didik. Dalam suatu proses pembelajaran mengajar, guru hendaknya menjadi seseorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksud untuk mengetahui
apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat. Semua pertanyaan tersebut akan dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian ini. Dengan penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketetapan atau keefektifan metode pengajaran. Tujuan dari penilaian diantaranya adalah untuk mengetahui kedudukan siswa di dalam kelas atau kelompoknya. Dengan penilaian, guru dapat mengklasifikasikan atau mencocok-cocokkan apakah seseorang siswa itu termasuk kelompok siswa yang pandai, sedang, kurang, atau cukup baik di kelasnya jika dibandingkan dengan teman-temannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari materi yang telah saya sampaikan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.